Dia adalah salah satu wanita Quraisy dan salah satu kerabat dari keluarga Nabi. Dia adalah putri Abi Thalib, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia juga saudara perempuan dari sepupu terdekatnya, Ali bin Abi Thalib. Dengan Rasulullah, ia mempunyai hubungan garis keturunan serta agama. Namanya adalah Fakitah binti Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ibunya adalah Fatimah binti Asad bin Hashim bin Abdul Manaf. Ada juga yang meriwayatkan namanya Ummu Hani adalah Hindun, tapi yang paling populer dan paling banyak periwayatannya adalah Fakitah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sepupu-sepupunya, anak dari pamannya yaitu Abu Thalib. Ketika orang tua dan kakek Nabi wafat, sang pamanlah yang merawatnya dengan penuh kasih sayang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membalas kasih sayang pamannya dengan memberi perhatian dan cinta kepada sepupu-sepupunya yang masih kecil. Diriwayatkan sebelum masa kerasulan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melamar Fakitah. Namun, Abu Thalib menolak tawaran itu dan menerima pinangan Hubairah bin Abi Wahab bin Amr al-Makhzumi. Karena Bani Makhzum pernah menikahkan putri mereka dengan salah satu dari kabilah Abu Thalib. Sehingga untuk menjaga hubungan baik, kabilah Abu Thalib membalas perlakuan itu. Nilai inilah yang berlaku dalam tradisi Arab kala itu. Akhirnya Fakitah menikah dengan Hubairah. Pasangan ini tinggal di Mekah dan dikaruniai 4 orang anak. Yang tertua bernama Hani. Karena itulah Fakitah dikenal dengan Ummu Hani. Yang lainnya adalah Amr, Yusuf, dan satunya lagi adalah seorang anak perempuan bernama Ja'dah. Namun sayang, sang suami enggan memeluk Islam. Pada peristiwa Fatu Mekah banyak orang yang memeluk Islam, termasuk Ummu Hani. Namun sayangnya sang suami justru tidak mau bersyahadat dan malah pergi keluar Mekah meninggalkan Ummu Hani beserta keempat anaknya. Ummu Hani pernah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari penaklukan kota Mekah. Ia menceritakan, "Aku pergi menemui Rasulullah pada tahun penaklukan kota Mekah. Saat itu beliau sedang mandi dan putrinya Fatimah menutupinya dengan tabir. Kemudian kuucapkan salam. Beliau pun di balik tabir bertanya, 'Siapa itu?' Kemudian aku menjawab, 'Aku, Ummu Hani binti Abi Thalib,' jawabku. 'Marhaban Ummu Hani,' sambut beliau. Usai mandi beliau menunaikan sholat 8 rakaat dengan berbalut satu pakaian. Setelah sholat, aku berkata, 'Wahai Rasulullah, saudaraku Ali bin Abi Thalib ingin membunuh seseorang yang aku lindungi, Fulan bin Hubairah.' Rasulullah pun bersabda, 'Sungguh, kami melindungi orang yang engkau lindungi wahai Ummu Hani.' 'Jika demikian, jelas masalahnya,' jawab Ummu Hani. Setelah ditinggal oleh sang suami, Ummu Hani kembali mendapatkan pinangan dari Rasul. Namun kali ini bukan hanya karena cinta, melainkan karena Rasul iba melihat Ummu Hani beserta anak-anaknya yang terlantar. Ummu Hani berkata, 'Wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi mata dan telingaku. Akan tetapi, bukankah hak-hak seorang suami itu besar? Aku khawatir jika aku menerima engkau sebagai suami, perhatianku terhadap diriku beserta anak-anakku akan terabaikan. Namun apabila aku lebih mementingkan anak-anakku, aku khawatir aku tidak bisa memenuhi hak-hakmu baginda Rasul sebagai suami.' Mendengar jawaban Ummu Hani, Rasulullah tidak kecewa apalagi marah. Beliau bersabda, 'Sebaik-baik wanita yang menunggangi unta adalah wanita Quraisy, karena dialah orang yang paling sayang kepada anak-anaknya, dan pada saat yang sama dia juga yang paling perhatian kepada suaminya.' Ketika Ummul Mukminin Khadijah wafat, Rasulullah merasa begitu sedih. Dalam keadaan itu beliau sering menemukan penghiburan di rumah Ummu Hani. Keluarganya mendukung dan menghiburnya saat beliau sedang berduka. Ummu Hani adalah sosok penting dalam sejarah Islam. Dari rumahnya, di bawah atap yang menjadi langit keluarganya, sebuah kemukjizatan pernah terjadi. Kediamannya yang penuh berkah menjadi saksi peristiwa Isra Mi'raj. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah Ummu Hani untuk melakukan sholat malam lalu tidur di sana. Malam itu, rumah Ummu Hani dikunjungi malaikat paling mulia, Jibril alaihi salam, untuk menjemput Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sanalah peristiwa Isra Mi'raj bermula. Perjalanan satu malam menuju Yerusalem dan Sidratul Muntaha dimulai. Saat malam tiba, Nabi pun kembali ke tempat yang sama. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Ummu Hani tentang perjalanannya. Ia pun mengimani sabdanya. Ummu Hani berkata, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan dalam peristiwa Isra Mi'raj, melainkan dari rumahku. Pada malam itu, beliau tidur di rumahku setelah beliau melaksanakan sholat Isya."
Dan seperti inilah Ummu Hani radhiyallahu anha sebagai perumpamaan seorang wanita yang penuh orisinalitas terhadap keluarga suaminya. Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang masih berketergantungan pada Ummu Hani karena akhlak dan karakternya yang baik. Setelah penaklukan kota Mekah, Ummu Hani mentelaah ayat-ayat wahyu dan menghafal hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia meriwayatkan dari Nabi puluhan hadis. Beberapa hadis tersebut ada yang memperjelas tentang hukum syariat. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan puasa sunnah. Orang yang berpuasa sunnah dapat memilih. Jika dia mau, maka berpuasa. Dan jika dia tidak mau, maka dia boleh berbuka. Dan sabda Nabi yang menjelaskan bagaimana tata cara mandi besar. Seperti sabda Nabi, jika salah satu dari kalian hendak mandi besar, maka basuhlah setiap anggota badan sebanyak 3 kali. Dan beberapa hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Hani menonjolkan keutamaan ilmu dan kedudukan dalam risalah Samawiyah. Seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ilmu adalah warisanku dan warisan para nabi sebelumku. Ummu Hani juga meriwayatkan bahwa dia sedang berbicara dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, beri aku petunjuk untuk suatu amal perbuatan, karena aku telah sepuh, melemah, dan menjadi gemuk. Lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah Allahu Akbar 100 kali, karena itu lebih baik bagimu daripada 100 unta. Dan katakanlah Alhamdulillah 100 kali, karena itu lebih baik bagimu daripada 100 kuda-kuda yang dibebani dan dilempari batu yang kamu bawa di jalan Allah. Dan ucapkan Subhanallah 100 kali, maka itu lebih baik bagimu daripada 100 budak dari Bani Ismail yang kamu bebaskan karena Allah. Dan ucapkan La ilaha illallah, maka kamu akan terhindar dari dosa. Dan termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan Ummu Hani adalah dari Abdurrahman bin Abi Layla. Ia berkata, tidak ada seorang pun yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan salat duha kecuali Ummu Hani. Sungguh, ia pernah mengatakan, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke rumahnya pada hari Fatu Mekah. Lalu beliau mandi dan melakukan salat 8 rakaat. Aku tidak pernah melihat salat yang lebih ringan daripada itu. Namun beliau tetap menyempurnakan ruku dan sujudnya. Dan dari Ummu Hani, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepadanya, peliharalah kambing wahai Ummu Hani, karena ia pergi dengan kebaikan dan kembali dengan kebaikan. Dan masih banyak hadis-hadis lain yang belum diriwayatkan. Ummu Hani radhiyallahu anha menyaksikan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun ke-11 Hijriah. Kemudian ia hidup sampai zaman Khulafaur Rasyidin hingga menjumpai Islam berkembang di luar Jazirah Arab. Sampai setelah itu dia merasa hancur dengan kesyahidan saudaranya, Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah keempat. Dan Ummu Hani pun meninggal tak lama setelah itu. Menurut riwayat yang paling relevan, ia menjadi salah satu wanita pada zaman kenabian yang dihormati, yang mendapat kemuliaan baik dalam agama yang lurus dan iman yang mendalam serta garis keturunan yang mulia. Dia adalah seorang wanita yang datang ke Mekah Al-Mukarramah dari Jazirah Arab, sehingga Allah memberikan kepadanya sebuah kehormatan untuk mengikuti cahaya Islam saat cahaya itu muncul dan bersinar. Pada saat kelahiran pertama agama Islam, ia adalah istri dari khalifah pertama dalam sejarah Islam. Ia juga ibu dari salah satu istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah Ummu Ruman, sahabat yang mulia, istri Abu Bakar As-Siddiq, dan ibu dari Sayyidah Aisyah, yang nama lengkapnya adalah Zainab binti Amir bin Uwaimir bin Abdi Syams bin Itab bin Kinana. Namun ia lebih dikenal dengan panggilan Ummu Ruman. Ia adalah istri Abu Bakar As-Siddiq, salah seorang manusia terbaik setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Islam datang, Ummu Ruman adalah istri Abdullah bin Al-Haris bin Sakbaro. Dari perkawinannya dengan Abdullah, ia dikaruniai seorang putra bernama At-Tufail. Mereka tinggal di Asyura. Tak lama kemudian Abdullah membawa istrinya ke Mekah untuk tinggal di sana. Sebagaimana kebiasaan para pendatang kala itu yang bersekutu dengan para pembesar Mekah yang dapat melindunginya. Begitupun dengan Abdullah bin Al-Harits, ia bersekutu dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sayang, Abdullah tidak dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan umur yang panjang. Ia meninggal setelah setahun tinggal di Mekah. Abu Bakar kemudian menikahi Ummu Ruman dan merawat At-Tufail.
Ummu Ruman pun menjadi istri kedua Abu Bakar. Dari istri pertamanya, Abu Bakar memiliki dua orang anak, yaitu Asma dan Abdullah. Dari pernikahan dengan Ummu Ruman, Abu Bakar pun mendapat dua orang anak, yaitu Aisyah dan Abdurrahman. Selisih usia Asma dan Aisyah 10 tahun. Ummu Ruman menyatukan At-Tufail, Asma, Abdullah, Aisyah, dan Abdurrahman dalam asuhannya. Ketika Abu Bakar suaminya masuk Islam, Ummu Ruman juga memeluk Islam. Ia termasuk salah seorang as-sabiqunal awalun, yaitu kelompok pertama yang masuk Islam. Semua anaknya mengikuti jejaknya masuk Islam, kecuali Abdurrahman. Dengan demikian, Ummu Ruman adalah rumah kedua yang berada dalam naungan Islam setelah rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbagai macam siksaan yang dilakukan kafir Quraisy kepada kaum muslimin di Mekah juga menimpa Ummu Ruman. Apalagi ia aktif bahu-membahu dengan suaminya, menyelamatkan orang-orang yang telah memeluk Islam kala itu dari gangguan kafir Quraisy. Sebagai ibu, Ummu Ruman sangat disiplin dan berhasil mendidik anak-anaknya. Sebagai seorang istri, ia sangat menghormati hak-hak suaminya. Dan ia adalah seorang wanita yang menepati janji, lagi bijak. Sifat-sifat mulia itu terekam dalam peristiwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminang Aisyah. Ketika Khadijah telah wafat, Khawlah binti Hakim, istri Utsman bin Maz'un, datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, tidakkah engkau menikah lagi?" Beliau berkata, "Dengan siapa? Apabila engkau mau, engkau dapat menikahi seorang gadis atau seorang janda." Kata Khawlah, "Siapakah gadis tersebut?" Ucap Rasulullah, "Putri hamba Allah yang paling engkau cintai di muka bumi, Aisyah binti Abu Bakar." "Lalu siapakah janda tersebut?" Jawab Rasulullah, "Yaitu Saudah binti Zam'ah. Ia telah beriman kepadamu dan mengikuti apa yang engkau ucapkan." Rasulullah pun berkata, "Kalau begitu, pergilah kepada keduanya dan sebutkan namaku kepada mereka." Khawlah kemudian datang ke rumah Abu Bakar, dan ketika masuk, ia berkata, "Wahai Ummu Ruman, kebaikan dan keberkahan apakah yang dicurahkan Allah kepada kalian?" "Apakah itu?" Jawab Ummu Ruman, "Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutusku meminang Aisyah untuk beliau." Jawab Khawlah. Kemudian Ummu Ruman berkata, "Kalau begitu, tunggulah sampai Abu Bakar pulang." Setelah Abu Bakar tiba, Khawlah menyampaikan maksud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah mendengar kabar itu, Abu Bakar berkata, "Tunggu sebentar." Abu Bakar pun keluar rumah. Ketika kembali, Abu Bakar berkata kepada Khawlah, "Pergilah kepada Rasulullah, undang beliau kemari." Khawlah pun pergi menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama kemudian, Abu Bakar menikahkan Rasulullah dengan putrinya, yaitu Aisyah. Ummu Ruman hidup dengan suaminya dengan mengorbankan harta serta nyawanya. Ia pernah melihat Abu Bakar membelanjakan hartanya untuk membebaskan budak yang sudah tak berdaya, yang mengikuti risalah hidayah. Dan ia pun tidak pernah keberatan dan tidak pernah mengeluh atas harta yang sudah diinfakkan dan sudah dikorbankan. Tak lama setelah pernikahan itu, Rasulullah mendapat perintah untuk berhijrah. Beliau meminta Abu Bakar untuk menemaninya. Abu Bakar segera menyampaikan hal itu kepada istrinya Ummu Ruman. Berita itu tidak membuat Ummu Ruman takut. Meski ia harus tetap tinggal di Mekah bersama dengan anak-anaknya, di bawah ancaman bahaya yang mungkin terjadi, Ummu Ruman justru berkata, "Sesungguhnya keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menjadi teladan kita." Tak lama setelah sang suami hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ummu Ruman pun menyusul bersama keluarganya dan keluarganya Rasulullah. Ketika tiba di Madinah, Ummu Ruman berkata kepada suaminya, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara Aisyah?" Maka Abu Bakar segera berangkat menemui Rasulullah dan berkata, "Tidakkah engkau ingin menggauli keluargamu, ya Rasulullah?" Di Madinah, Aisyah berkumpul dengan Rasulullah dan menjadi pendamping hidup beliau bersama Ummul Mukminin yang lain. Hubungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Aisyah mendapat cobaan yang begitu dahsyat. Peristiwa ini juga dirasakan oleh Ummu Ruman, ibu Aisyah. Pada tahun ke-6 Hijriah, kaum munafikin menghembuskan fitnah yang menyerang kehormatan dan kemuliaan Aisyah.
Peristiwa ini dikenal dengan hadis if, yaitu berita dusta. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan kesucian Aisyah, sementara para penyebar kabar dusta itu mendapatkan hukuman yang setimpal. Setelah peristiwa itu juga, di tahun ke-6 Hijriah, Ummu Ruman wafat karena sakit yang dideritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut turun ke dalam kuburannya dan berdoa di sana. Beliau bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat wanita bidadari surga, hendaklah ia melihat Ummu Ruman." Jalan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah penuh dengan kesulitan dan bahaya, penuh dengan pengejaran orang-orang musyrik Quraisy dan pengejaran mereka terhadap Rasul mulia. Sejarah mengungkapkan bahwa Rasul singgah ke sebuah tempat kemah bersama para sahabatnya dan mereka mendapatkan sambutan yang baik. Dia adalah Ummu Ma'bad al-Badawiyah yang telah memberikan pelajaran dalam akurasi sifat dan kefasihan serta terperinci sifat-sifat Rasulullah yang diturunkan Ummu Ma'bad, yang mana tenda tersebut telah disinggahi oleh Nabi hingga menjadi pusat referensi dalam sejarah. Dia adalah Atikah binti Khalid bin Hulaif bin Ka'ab bin Kuza'ah dan suaminya adalah sepupu pamannya Tamim bin Abdul Uzza al-Khuzai. Mereka terkenal dengan sebutan Ummu Ma'bad dan sebutan Abi Ma'bad. Dari banyaknya penduduk yang menyembah berhala, keberadaan Islam seakan membuat mereka terganggu. Sejak Nabi Muhammad SAW menyebarkan ajaran Islam di Mekah, banyak sekali pertentangan dan pertikaian yang terjadi. Namun, keberadaan Nabi Muhammad SAW selaku penyebar ajaran Allah Subhanahu wa taala malah membuat kerajaan kaum Quraisy jengkel, sebab tak sedikit dari penganutnya berpindah ke ajaran Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, tekanan dari kafir Quraisy semakin gencar hingga penyebaran agama Islam di Mekah yang sudah berlangsung selama 12 tahun itu pun harus membuat Nabi Muhammad SAW berhijrah. Kerajaan kaum Quraisy telah berniat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah masuk Islam. Untuk menghindari itu, berhijrahlah Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar, Amir bin Fahiro, dan seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid dari Mekah menuju Madinah. Dalam perjalanan mereka ke Madinah, para rombongan melihat sebuah kemah dan seorang wanita tua yang sedang duduk di dekat kemahnya di wilayah Kudaid, antara Mekah dan Madinah. Saat itu, Ummu Ma'bad sedang duduk di dekat kemahnya. Lantaran perbekalan yang minim, rombongan Rasulullah pun singgah di kemah Ummu Ma'bad. Rasulullah dan sahabatnya ingin membeli daging dan kurma dari Ummu Ma'bad. Namun, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Saat itu, wilayah Kudaid sedang didera musim paceklik. Lalu Rasulullah melihat seekor kambing yang ada di dekat kemah Ummu Ma'bad. Rasulullah pun bertanya, "Kambing betina apa ini, wahai Ummu Ma'bad?" Ummu Ma'bad menjawab, "Kambing betina tua yang sudah ditinggalkan oleh kambing jantan." Rasulullah kembali bertanya, "Apakah ia masih mengeluarkan air susu?" Ummu Ma'bad menjawab, "Bahkan ia tidak mengandung air susu sama sekali." Lalu Rasulullah meminta izin, "Bolehkah aku memerah air susunya?" Ummu Ma'bad pun menjawab, "Jika engkau merasa bisa memerahnya, maka silahkan lakukan." Nabi Muhammad SAW pun mengambil kambing tersebut dan tangannya mengusap kantong susunya dengan menyebut nama Allah dan mendoakan Ummu Ma'bad pada kambingnya tersebut. Tiba-tiba, kambing itu membuka kedua kakinya dan keluarlah air susu dengan derasnya. Kemudian Rasulullah meminta sebuah wadah yang besar, lalu beliau memerasnya sehingga penuh. Beliau memberi minum kepada Ummu Ma'bad hingga ia puas. Lalu beliau memberi minum rombongannya hingga mereka pun puas. Setelah itu, beliau pun minum. Beliau kemudian memerah susu untuk kedua kalinya hingga wadah tersebut kembali penuh. Lalu susu itu ditinggalkan di tempat Ummu Ma'bad dan beliau pun membaiatnya. Setelah itu rombongan pun berlalu. Tak lama, datanglah suami Ummu Ma'bad dengan menggiring kambing yang kurus kering, berjalan sempoyongan karena lemahnya. Setelah melihat susu, ia bertanya keheranan, "Dari mana air susu ini, wahai Ummu Ma'bad? Padahal kambing ini sudah lama tidak hamil dan kita pun tidak memiliki persediaan susu di rumah." Ummu Ma'bad menjawab, "Demi Allah, bukan karena itu semua. Sesungguhnya seseorang yang penuh berkah telah melewati rumah kita. Sifatnya begini dan begitu." Abu Ma'bad berkata, "Ceritakanlah kepadaku tentangnya, wahai Ummu Ma'bad."
Ummu Ma'bad bertutur, "Aku melihat seorang yang rendah hati, wajahnya bersinar berkilauan, baik budi pekertinya dengan badannya yang tegap, indah dengan bentuk kepala yang pas sesuai bentuk tubuhnya. Ia adalah seorang yang berwajah sangat tampan, matanya elok, hitam dan lebar, dengan alis dan bulu mata lebat dan halus. Suaranya bergema indah berwibawa, panjang lehernya ideal, jenggotnya tumbuh tebal dan sangat kontras, lagi sesuai warna rambutnya yang rapi. Rata pinggiran-pinggirannya dengan jambangnya antara rambut dan jenggotnya bersambung rapi. Jika ia diam, nampaklah kewibawaannya. Jika ia berbicara, nampaklah kehebatannya. Jika dilihat dari kejauhan, ia adalah orang yang paling bagus dan berwibawa. Jika dilihat dari dekat, ia adalah orang yang paling tampan. Bicaranya gamblang, jelas, tidak banyak dan tidak pula sedikit. Nada bicaranya seperti untayan mutiara yang berguguran. Beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Di antara ketiga orang itu, penampilannya paling bagus dan kedudukannya paling tinggi. Ia memiliki banyak teman yang mengelilinginya. Jika ia berbicara, maka yang lain pun mendengarkannya. Jika ia memerintah, maka mereka segera melaksanakannya. Ia adalah orang yang ditaati, tidak cemberut dan bicaranya tidak sembarangan. Abu Ma'bad berkata, "Demi Allah, ini adalah seorang dari Quraisy yang sedang diperbincangkan di kalangan kami di kota Mekah. Aku ingin menjadi sahabatnya. Sungguh, aku akan melakukannya jika aku bisa menemukan jalan untuk mendapatkannya." Sungguh terperinci sifat-sifat Rasulullah yang dituturkan Ummu Ma'bad. Kisah Ummu Ma'bad sangat masyhur, diriwayatkan dari banyak jalan yang saling menguatkan satu dengan lainnya. Adapun orang Quraisy, mereka tahu arah Rasulullah. Jadi, mereka mengirim seseorang ke Ummu Ma'bad dan bertanya kepadanya, "Apakah Muhammad telah melewatimu?" Lalu dia menjawab dengan kefasihannya, "Aku tidak tahu apa yang engkau katakan, tetapi ada seorang pemerah domba yang bertamu kepadaku." Lalu Nabi pun tiba di Madinah dengan selamat bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq. Lalu, Ummu Ma'bad masuk Islam bersama suaminya dan mereka pindah ke Madinah serta menyempurnakan Islam mereka. Dan pada tahun ke-23 Hijriah, Khalifah memberi wewenang kepada Ummahatul Mukminin untuk menunaikan haji untuk pertama kalinya setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan para jamaah berangkat dari Qudait tempat tinggal Ummu Ma'bad yang dipimpin oleh Khalifah Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhuma. Dan Ummu Ma'bad radhiyallahu anha hidup sampai zaman Utsman bin Affan. Adapun tentang kefasihannya dalam mensifati tentang Rasul sudah terjaga dalam buku-buku sejarah dan biografi berabad-abad setelah kepergiannya. Dan dikatakan kepada Ma'bad, "Apakah engkau tidak tahu bahwa ada seorang wanita yang tatapan matanya lebih tajam dan lebih menyembuhkan daripada tatapan laki-laki yang memandang laki-laki?" Dan dikatakan bahwa Ali bin Abi Thalib, Imamul Balaghah wal Bayan, pernah ditanya, "Apa sifat yang paling fasih dan paling informatif untuk mensifati tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam?" Dia berkata, "Apa yang disebutkan oleh Ummu Ma'bad Al-Huzaiyah." Dan tidak mengherankan bahwa dia adalah Ummu Ma'bad, seorang wanita yang unggul di atas laki-laki dalam akurasi dan kehalusan mensifati tentang Nabi. Ia telah melihat karakter dan akhlak Rasul dalam mensifati beliau, yang mana belum pernah ada yang bisa membandingkannya dalam mensifati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.